Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, kita masih membahas update terbaru di kasus Vina ya. Sebelumnya kita melihat video cuplikan dulu. Di sini ada video cuplikan di mana Sudirman sudah dikembalikan ya saudara-saudara. Dikembalikan ke lapas Bentiu bertemu dengan 6 narapidana lainnya. Langsung saja kita mendengarkan video cuplikan. Di hari Kamis mau nengok ya. Iya, Pak. Semangat. Ibu semangat ya. Doa ibu itu pasti didengar. Ya kan? Doa ibu itu pasti didengar. Asal yakin saja ibunya. Terus berdoa. Yakin ibunya, ya. Yakin. Siapa yang nyangka peristiwa ini akan seperti sekarang? Ayo, ada saksi ini, ada saksi ini, makin kuat opininya, ya kan? Siapa yang nyangka Pak Ibtu Rudiana bisa dilaporkan? Siapa yang nyangka Dede dan AF bisa dilaporkan? Siapa juga yang nyangka Dede datang mengakui bahwa dia berbohong? Nggak ada yang nyangka. Dan semuanya bisa terjadi kalau kuasa Allah sudah menggerakkan hati manusia. Jadi sekarang ini kita berdoa, mudah-mudahan, ya kan? Hati hakimnya dibukakan, hakim MA-nya, mudah-mudahan PK-nya diterima, ya kan? Kemudian mudah-mudahan hati Sudirman dibukakan, pikirannya diluruskan, semoga Sudirman bisa mengatakan apa yang sebenarnya, karena yang dikatakan Sudirman itu bukan hal yang sebenarnya, ya kan Pak? Kita doain aja sama Allah begitu ya, Allah kan kuasa Pak ya. Itu Al-Fatihah. Iya, itulah video cuplikannya. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan saudara-saudara sekalian? Silahkan tinggalkan komentar atau tanggapan kalian di kolom komentar ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ex-Wakapolri Ogreseno menilai kasus Vina Cirebon permainan hukum paling buruk di dunia. Kasus Vina Cirebon, di mana kata ex Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogreseno merupakan permainan hukum. Bahkan kata dia, kasus yang terjadi 2016 silam ini adalah permainan hukum yang paling buruk. Saudara-saudara, paling buruk ya. Hal itu dikatakan Ogreseno dalam tayangan di salah satu televisi NTB pada Senin tanggal 19 bulan 8 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia. Di Cirebon, saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon, berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki, kata Pak Ogreseno. Lalu, beliau juga mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan telah diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Pak Ogreseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang di penjara. Wah. Selain itu, kata Pak Ogreseno, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogreseno sendiri, saudara-saudara. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya sering muncul. Lanjut Pak Ogreseno ya. Selain itu juga
Pak Ogreseno juga mengomentari sosok ini soal terpidana ya Sudirman yang menghilang, bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Tetapi sudah berhasil ya saudara-saudara, dikabari oleh tim Pradi bahwa Sudirman sudah dikembalikan. Nah, bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengakui memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani? Kata Pak Ogre. Nah, lalu lanjut Pak Ogreseno lagi, dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogreseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogreseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan dua alat bukti. Ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul? Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya. Kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup. Iya, minimal dua alat bukti ya saudara-saudara, sesuai dengan pasal 184, di mana itu yang menjelaskan tentang alat bukti. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini atau update terbaru di kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton dan yang sudah support. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.